kembali lagi di Humanicast, Humanities Podcast. Kali ini kembali lagi bersama aku, Lady Hairunisa Adiani. Nah, teman-teman Sobat Budaya, kemarin kita sudah menghadirkan yang namanya wisudawan berprestasi. Rasanya kurang nih kalau kita tidak menghadirkan dosen berprestasi dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan Ibu Dr. Nadia Afdoli, S.Hum, MPD, M.Hum. Halo Bu Nadia, selamat siang. Siang Lady, terima Wah, kasih sudah diundang. Sama-sama. Nah Bu Nadia, siang ini apa kabar nih? Ya, seperti yang bisa dilihat oleh Mbak Lady, saya baik-baik saja, sehat walafiat. Luar biasa, dan pastinya Bu Nadia sudah siap nih untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama Sobat Budaya. Sebagai seorang dosen, pastinya ada banyak sekali tanggung jawab entah di bidang akademis, publikasi maupun pengabdian masyarakat. Kira-kira bagaimana nih cara Bu Nadia untuk mengatur waktu antara bidang akademis dan juga mimpi-mimpi yang lain? Ya, saya berusaha mengatur waktu ya untuk menulis ya. Saya selalu meluangkan waktu untuk menulis, yaitu di sela-sela kalau saya tidak mengajar, kalau saya tidak sedang pengmas ya. Nah, itu saya gunakan waktu luang saya untuk menulis dan berdiskusi bersama teman-teman ya, teman-teman tim lah, tim riset, tim kolaborasi. Jadi di luar jam mengajar, baik itu hari kerja maupun hari libur, saya menggunakan waktu senggang saya itu untuk menulis dan berdiskusi bersama tim riset saya. Mantap, ini yang harus dicontoh ya teman-teman. Jadi kalau ada waktu luang di hari pekan, itu jangan cuma nongkrong tapi juga menulis dan juga berdiskusi. Berbicara soal pencapaian, tadi kan Bu Nadia bilang kalau Bu Nadia banyak menghabiskan waktu untuk menulis artikel ya. Kira-kira apa pencapaian terbesar Bu Nadia sampai saat ini? Ya, pencapaian terbesar menurut saya ya di usia yang baru awal 30 lah ya, itu saya sudah lulus S3. Jadi saya menyelesaikan studi S3 saya itu tepat 3 tahun. Dan selain itu tidak hanya lulus S3 saja, saya juga bisa publikasi di jurnal-jurnal bereputasi tinggi ya, yang menurut saya itu di luar ekspektasi ya. Karena awalnya saya hanya membidik satu jurnal supaya saya bisa lulus gitu kan, sebagai syarat kelulusan, tapi ternyata lebih dari itu gitu. Luar biasa, di usia yang masih sangat muda ya istilahnya sudah mendapatkan gelar doktor nih. Ya, setelah itu juga langsung kerja ya, langsung diterima jadi dosen di Unair. Kemudian di akhir tahun 2023 alhamdulillah juga dapat rezeki dosen berprestasi Fakultas Ilmu Budaya. Setelah itu di awal tahun 2024 juga dapat rezeki lagi Scholar Awards 2024. Luar biasa nih, dari dosen berprestasi sampai Scholar Awards 2024. Kira-kira apa nih motivasi Bu Nadia punya semangat yang besar untuk menulis jurnal sampai dapat Scholar Awards? Saya ingin menunjukkan bahwa bukan hanya ilmu eksak ataupun saintek yang punya kontribusi di kancah internasional, tetapi juga ilmu humaniora. Wah, keren banget. Jadi kita harus bangga jadi sobat humaniora. Nah Bu Nadia, kalau boleh tahu nih, apa sih definisi dari Scholar Awards atau bagaimana cara mengikutinya? Jadi Scholar Award itu adalah penghargaan dari Unair ya, yang diberikan kepada dosen-dosen. Jadi dosen-dosen Unair itu wajib mengupdate akun Scholar Unairnya. Nah kebetulan mungkin karena publikasi saya itu juga terupdate otomatis yang di Scopus, dan saya juga rajin mengupdate di luar Scopus itu juga saya input sendiri gitu ya. Akhirnya ya mendapatkan Scholar Awards itu, dan ini juga di luar ekspektasi saya ya. Saya juga kaget gitu, tidak tahu tiba-tiba ketika diumumkan dapat email ya, kemudian WhatsApp juga, WhatsApp
saya diumumkan juga melalui WhatsApp. Kemudian ketika saya masuk ke Zoom itu ternyata nama saya muncul pertama kalinya gitu. Wow. 5 dosen saya muncul pertama. Keren sekali. Jadi salah satu perwakilan dosen dari Fakultas Ilmu Budaya yang dapat penghargaan Scholar Awards. Pastinya menulis artikel hingga dapat banyak sekali jurnal itu proses yang panjang ya Bu Nadia. Kira-kira berapa banyak sih artikel yang sudah ditulis oleh Bu Nadia, baik di jurnal berindeks Scopus ataupun berindeks Sinta? Kalau untuk total secara keseluruhan publikasi saya itu ada 64, tapi yang terindeks Scopus sejauh ini baru 9. Insya Allah yang akan terbit lagi nanti masih ada 3 lagi yang terindeks Scopus ya. Kalau untuk yang terindeks Web of Science itu baru ada 6 gitu. Wow, itu nggak baru sih Bu. Itu pencapaian yang menurut kami luar biasa ya. Apalagi buat teman-teman mahasiswa, rasanya kalau nulis satu jurnal itu kayak nggak tidur semalaman Bu. Sebagai seorang dosen dengan banyak sekali publikasi artikel, pastinya ada nih jurnal yang perlu usaha yang sangat besar atau keras nih untuk menyelesaikannya. Kira-kira jurnal apa dan bagaimana topiknya nih Bu? Jurnal yang paling bikin ketar-ketir itu adalah jurnal yang dari publisher US, UK. Itu sangat agak rumit ya. Ketika bisa menembus ke situ, itu saya sudah alhamdulillah wa syukurillah, karena jurnal-jurnal dari negara itu ya, negara baik itu US, UK, itu sangat ketat dalam hal grammar, sintak. Nah, jadi kita nggak bisa semudah itu ya, semudah dari jurnal-jurnal dari negara yang lainnya. Kira-kira jurnal dengan pengalaman revisi paling banyak itu pernah sampai berapa kali nih Bu? Karena kan kita sebagai mahasiswa terkadang ketika submit jurnal itu rasanya di reject sekali, udah putus asa. Mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk kita nggak pantang menyerah dalam menulis jurnal. Ya, ada berapa banyak ya? Jadi semua jurnal yang terindeks Scopus dan Web of Science itu membutuhkan effort yang luar biasa dalam merevisinya. Bisa sampai 10 kali revisi, bisa sampai 4 kali revisi, dan itu membutuhkan kesabaran dan mental yang kuat. Jadi teman-teman, bagi mahasiswa yang sedang berproses untuk menyelesaikan skripsi maupun tesis, jangan pantang menyerah ya. Karena apa yang dikomentari oleh dosen Anda itu belum ada apa-apanya dibandingkan komentar dari reviewer-reviewer di luar sana gitu. Betul, harus di notes teman-teman ya, jangan pantang menyerah. Entah kita direvisi, entah kita di reject, entah kita melewati banyak tantangan, kita harus terus usaha keras seperti itu. Reject langsung kirim ke yang lain. Reject perbaiki, kirim ke yang lain. Penting ya teman-teman, kalau di reject jangan dipikirin terus, pilih yang lain. Nah, ngomongin soal pencapaian sebelumnya, pastinya sebagai seorang dosen berprestasi ada banyak target yang ingin dicapai. Kira-kira apa nih goals atau mimpi Bu Nadia untuk kedepannya? Ya, untuk saat ini goal saya adalah international research collaboration ya. Jadi saya ingin bekerja sama, membangun kerjasama gitu ya. Saya ingin membangun kerjasama dengan peneliti-peneliti di seluruh dunia untuk melakukan riset kolaborasi. Itu mimpi saya. Dan ini sebenarnya sudah mulai berjalan, tapi ya belum sampai tercapai ya. Jadi masih berproses di situ. Betul, kita doakan semoga mimpi Bu Nadia bisa segera tercapai. Amin. Dan benar teman-teman, seorang dosen dengan pengalaman yang sangat banyak saja masih berproses. Jadi buat kita semua jangan lupa untuk terus berproses untuk meraih mimpi-mimpi kita.
Rasanya nggak afdol ya kalau kita ngomongin soal jurnal, artikel, publikasi, tapi Bu Nadia nggak spill nih tips dan trik untuk bisa tembus jurnal Scopus internasional. Kira-kira Bu Nadia apa aja nih tips dan trik untuk punya banyak publikasi? Tips dan trik yang pertama adalah membaca beberapa artikel di jurnal bereputasi tinggi. Jadi langsung saja cek jurnal-jurnal terkait rumpun keilmuan kita itu langsung di kuartil 1, walaupun jurnal yang kita bidik adalah kuartil 4 ya, jadi tetap dicek yang tinggi-tinggi dulu, diamati, kemudian ditiru ya. Ditiru ini bukan berarti diplagiat ya, tapi dilihat polanya, dilihat bagaimana sistematikanya, bagaimana dia menuliskan introduction, bagaimana dia menuliskan metode ya, bagaimana menulis discussion, itu bisa ditiru. Nah, kemudian silakan dimodifikasi. Jadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Betul, ATM, amati, tiru, dan modifikasi, tapi jangan sampai plagiasi. Karena sebagai akademisi kita memang dituntut untuk terus belajar teman-teman ya. Bahkan seorang dosen pun dengan pengalaman puluhan tahun itu masih belajar. Jadi kita harus semangat untuk belajar. Dan yang terakhir mungkin Bu Nadia bisa kasih motivasi nih ke teman-teman semua untuk punya semangat yang besar untuk terus berprestasi. Ya, saya mengutip dari Pram ya, menulislah agar kamu ada. Jadi tulisan kita yang sudah terpublikasi itu akan ada selamanya dan akan bermanfaat untuk semuanya gitu. Jadi motivasi dari saya ya, silakan Anda menulislah agar kamu ada. Jadi jangan hanya omong doang ya Mbak ya. Betul, menulislah agar kamu ada, karena tulisanmu akan abadi sebagai sebuah karya. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Nadia, Doktor Ibu Nadia. Karena sudah S3 ya teman-teman, jadi itu bentuk apresiasi kita pada para akademisi. Sekali lagi terima kasih Bu Nadia atas waktunya di Sharing Podcast bersama Sobat Budaya hari ini. Gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara nih. Aku mau mengingatkan buat teman-teman Sobat Budaya untuk jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Fakultas Ilmu Budaya, karena podcast Humanicast akan tayang dan menghiasi hari-harimu. Saya Lady Harunisa pamit undur diri. Dan terakhir yuk kita jargon Bu, Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya.